Dua pelaku jamret handphone di Lombok Timur babak belur diamuk massa. Puluhan warga di Kecamatan Pujut dan Praia Barat geruduk kantor ATR BPN Praia, Lombok Tengah. Selanjutnya pemirsa, Anyus Bibit kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi penting dan menarik akan kami suguhkan dan bersama saya Hidayat Adiasi, inilah Anyus NTB selengkapnya. Informasi pertama kami pemirsa, dua pelaku jamret handphone di Lombok Timur babak belur diamuk massa. Tak hanya menghajar pelaku, massa juga membakar motor yang digunakan pelaku untuk melancarkan aksinya. Kedua pelaku jamret, Rian 19 tahun dan Rizky Danwarta 20 tahun, warga Montong Tangi, Kecamatan Sakra Timur, Lombok Timur, menjadi bulan-bulanan warga saat dievakuasi ke mobil polisi. Kedua pelaku babak belur dihajar massa setelah kepergok menjamret HP milik seorang pelajar saat melintas di Jalan Raya Kelurahan Denggen, Kecamatan Selong. Tak hanya menghajar para pelaku, massa juga meluapkan kemarahannya dengan membakar motor yang digunakan pelaku melancarkan aksinya. Kejadian ini berawal saat korban melintas di Simpang 4 Kelurahan Denggen. Tiba-tiba dari arah belakang, kedua pelaku memepet motor korban dan menggasak HP milik korban yang disimpan di dashboard motor. Pelaku sempat mengancam korban dengan ketapel saat korban berupaya mengejar pelaku sambil berteriak minta tolong. Korban berhasil menabrak motor pelaku hingga korban dan para pelaku terjatuh. Warga yang mendengar teriakan korban berhamburan ke lokasi kejadian dan menghajar para pelaku hingga babak belur. Beruntung nyawa pelaku bisa diselamatkan setelah polisi turun ke lokasi mengevakuasi para pelaku dari amukan warga. Kedua pelaku berhasil menendang korban hingga terjatuh ke parit. Kemudian masyarakat banyak berdatangan dan langsung menganiaya pelaku inisial RD dan inisial RI dan membakar kendaraan yang digunakan oleh pelaku. Kini kedua pelaku mendekam di sel tahanan Mapolres Lombok Timur guna penegakan hukum lebih lanjut. Para pelaku dijerat dengan pasal 365 KUHP dengan ancaman pidana paling singkat 5 tahun penjara. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya pemirsa, puluhan warga di Kecamatan Pujut dan Praia Barat geruduk kantor ATR BPN Praia Lombok Tengah. Mereka mendesak BPN segera menerbitkan surat hak milik lahan yang ditelantarkan oleh investor. Puluhan warga Pujut dan Praia Barat berunjuk rasa ke kantor ATR BPN Praia Kabupaten Lombok Tengah. Mereka menuntut ATR BPN segera menerbitkan surat hak milik lahan di wilayah mereka yang selama ini sudah berpuluh tahun lamanya ditelantarkan investor. Selain itu, warga juga mendesak pemerintah mencabut izin HGB, HGU, HPL yang berada di wilayah Areguling, Tebua, Pancor, Petelu, dan Mawun karena dinilai merugikan masyarakat. Kepala ATR BPN Lombok Tengah untuk menerbitkan sertifikat hak milik lahan di Tebua, Areguling, Pancor, Petulu, dan Mawun Desa Tumpak, Sangka Pujut karena sudah menjadi tanah indikasi terlantar sesuai hasil kesepakatan hearing dan audiensi Gerakan Petani Lombok Tengah dengan jajaran kantor ATR BPN tanggal 6 Januari 2014. Kepala ATR BPN Lombok Tengah yang menemui massa akan segera turun ke lapangan untuk mengecek data yang menjadi keluhan warga. Pada prinsipnya saya akan bantu kalau memang itu nanti ada jalan untuk kita bantu untuk kita promosikan apabila kalau memang ada kerjasama tadi itu terus ada investor yang memang yang sekarang ini tidak memanfaatkan area tanah itu, nanti kita coba komunikasikan dengan mereka itu. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Ya, minyak goreng subsidi di pasar tradisional Lombok Barat terus merangkak naik, di mana kenaikan harga minyak goreng ini diduga akibat langkanya stok.
Minyak goreng subsidi jenis minyak kita di pasar tradisional Narmada Lombok Barat kini mulai langka. Kelangkaan ini memicu kenaikan harga minyak kita hingga mencapai Rp18.000 per liter, jauh melampaui harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Salah satu pedagang Suwaibah menegaskan bahwa harga minyak kita sebelumnya hanya Rp16.000 per liter, namun dalam beberapa pekan terakhir harga melonjak drastis hingga mencapai Rp17.000 hingga Rp18.000 per liter. Harga tersebut mendekati harga minyak goreng non-subsidi. Berapa dijual yang minyak kita? Variasi. Kadang-kadang 17, kadang-kadang 16,5. Berarti cukup sulit ya sih diperoleh minyak ini ya, minyak Iya, kita ini. karena dia gandeng. Itu gandeng. Tapi yang paling sering dicari yang mana, Bu? Minyak kita. Minyak kita, karena murah ya. Kalau minyak yang lain berapa harganya? Kan lebih mahal, Masku sekarang kan kita ngeceknya 18. Masku, Sofia, 18.000. Beratnya sama, tapi harganya murahan minyak kita. Dampak kenaikan harga minyak goreng yang cukup signifikan ini membuat para pembeli beralih minyak goreng jenis lain yang lebih murah. Kelangkaan minyak kita sudah terjadi selama 3 pekan terakhir. Pasokan minyak kita dari distributor ke para pedagang terhenti selama 2 bulan, sehingga stok minyak di pasaran menipis. Para pedagang berharap agar harga minyak kita segera kembali normal sehingga masyarakat dapat membeli dan memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan harga yang terjangkau. Sementara harga pangan lainnya seperti cabai dan bawang masih normal, kendati ada kenaikan. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Tindas oleh mobil tersangka memanggil mentan untuk dimintai coba memadamkan api. iNews sore setiap hari. Sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom. Warga paling curhat. Jadikan panggung orasi. Umur capres dan cawapres. Yang paling jangkau dan sangat. iNewsroom setiap hari. Kita di iNews Prime. Masa dari komunitas Menjaga Dikyang. Kan bahwa secara normal penduduk berada di aman di Jawa Barat. Memiliki komunitas. kepanjangan. iNews Prime setiap Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam mengevakuasi korban mas yang salah sasaran. Disertai asap hitam. Bicara kepada menit ke-6 di Riau berjalan aman. CIC memberikan tarif promo. iNews Malam setiap hari. Hanya di iNews. Today's officials are from Germany, led by UEFA Euro 2024, 15 Juni hingga 15 Juli di iNews Premium Sport. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya? Ruas jalan ini ambles membentuk lubang. Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya Di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Menyoroti kecurangan. Di bawah ini terdapat pabrik narkoba. Terlihat bahwa sudah betul-betul didesain. Menyuarakan keadilan. Dipukulin, disiksa, diinjak-injak, disetrum. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan menghembuskan napas terakhirnya di sini. Cuma abah di pasar aja. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam di iNews. Today's officials are from Germany, led by
UEFA Euro 2024 15 Juni hingga 15 Juli di iNews Premium Sport. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Halo, selamat sore. Bekerja keras. Ini istilah apalagi human error. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom dan Banjar terus iNewsroom Senin sampai Jumat. Di iNews Prime. terendam banjir, Jatuhan. longsor. iNews Prime Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa, kembali berkembang Tumbang. dramatis. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Ribuan personil keamanan diterjunkan untuk pengamanan MXGP 2024 di X Bandara Selaparang Kota Mataram, dan event internasional ini akan berlangsung selama 2 seri, yakni seri 11 dari 28 hingga 30 Juni dan seri 12 dari 5 hingga 7 Juli 2024. Dalam rangka mengecek kesiapan dari seluruh personil keamanan yang terlibat dalam pengamanan MXGP 2024 di Lombok, Polda NTB mengadakan apel gelar pasukan dengan sandi operasi Selaparang Gatari 2024 dalam rangka pengamanan MXGP yang diikuti personil Polri, TNI, dan unsur lainnya yang terlibat. Personel dan kelengkapan lainnya dicek dan pengecekan dipimpin langsung Kapolda NTB Irjen Pol Raden Umar Farok. Jenderal Bintang 2 ini berpesan dan berharap agar pengamanan dilakukan secara ekstra dan berharap pelaksanaan event internasional di Lombok, Nusa Tenggara Barat berjalan dengan lancar dan aman. Ini adalah untuk mengecek kesiapan terhadap persiapan pelaksanaan event internasional yaitu MXGP tahun 2024. Jadi dalam event MXGP ini ya merupakan kalender rutin ya untuk tahun 2024. Ada 2 kegiatan. Yang pertama seri ke-11 dan seri ke-12. Event MXGP 2024 di Lombok, Nusa Tenggara Barat terbagi dalam 2 kegiatan, yakni seri ke-11 dari 28 hingga 30 Juni dan seri ke-12 dari 5 hingga 7 Juli. Diperkirakan ribuan penonton dari berbagai negara akan datang menyaksikan event MXGP 2024 di X Bandara Selaparang Lombok. Diharapkan sukses pelaksanaannya dan dapat memberikan kontribusi positif bagi ekonomi dan pariwisata di Lombok, NTB. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Barang bawaan salah satu jamaah haji asal Lombok Barat terpaksa dikeluarkan petugas di Bandara King Abdul Aziz karena over kapasitas. Setelah rangkaian puncak ibadah haji telah tuntas dilaksanakan, rombongan para jemaah haji Lombok Barat yang masuk dalam kloter 3 utuh telah tiba di embarkasi Lombok. Setibanya di Lombok, para jemaah haji akan langsung dibawa ke asrama haji NTB dan dijemput oleh keluarganya. Sejumlah koper jemaah haji pun telah diambil sendiri oleh jemaah haji, namun sejumlah koper jemaah haji dalam keadaan terbuka karena over kapasitas. Jemaah haji dilarang membawa barang bawaan terlarang sehingga telah dilakukan pemeriksaan di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah, Saudi Arabia. Sekitar 760 orang jemaah haji Lombok Barat yang akan dipulangkan hampir seluruhnya dalam kondisi sehat, walaupun sempat ada yang dirawat karena lansia dan penyebab lainnya semuanya dalam kondisi baik. 393 jemaah yang berangkat, yang pulang juga 393 jemaah. Jadi alhamdulillah di kloter utuh Lombok Barat. Kemudian untuk kloter 7, insya Allah akan tiba di hari Minggu besok jam 5 mendarat di B, kemudian insya Allah kita menerimanya di asrama haji sekitar jam 6 atau jam 7 lah di hari Minggu itu. Kemudian selanjutnya di kloter 9 itu insya Allah tiba aja nanti di tanggal 3 Juli. Sementara perkembangan dari Mekah dan Madinah bahwa alhamdulillah jamaah Lombok Barat dalam keadaan sehat walafiat semua.
Para jamaah haji yang sempat sakit rata-rata memang memiliki riwayat penyakit bawaan seperti hipertensi karena faktor usia, ditambah juga dengan suhu udara di Tanah Suci yang ekstrim. Meski demikian, pihaknya bersyukur hingga kini tidak ada jamaah haji Lombok Barat yang meninggal dunia di Tanah Suci. Para jamaah haji yang akan pulang pun diingatkan untuk tidak berlebihan saat membawa oleh-oleh, mengingat pembatasan barang bawaan di pesawat maksimalnya 23 kg. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Berbagai layanan publik berbasis siber mengalami gangguan pasca serangan ransomware menyerang pusat data nasional. Pelaku serangan ini meminta tebusan 131 miliar rupiah hingga membuat Polri membentuk tim gabungan. Gangguan yang terjadi pada pusat data nasional membuat layanan publik terganggu. Badan Siber dan Sandi Negara menyebut gangguan ini disebabkan oleh serangan siber melalui ransomware ke server yang berada di Surabaya. Akibat serangan ini, pelayanan publik di 210 instansi pemerintah terganggu. Gangguan paling parah dialami oleh pelayanan imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. Hal ini juga berimbas pada pelayanan imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta yang sempat dilakukan secara manual. Tak hanya Kemenkumham, gangguan PDNS juga berdampak pada sejumlah layanan berbasis online di sejumlah kementerian. Jadi rekan-rekan, jadi memang di web itu kita ada jalan ke sana itu ya, kita ikuti dan mereka minta tebusan ada 8 juta US dollar. Sementara itu penyerang sistem PDNS meminta tebusan untuk mengembalikan data yang diambil. Uang tebusan tersebut harus dibayarkan agar pelaku serangan siber membuka enkripsi terhadap sistem data PDNS yang terinfeksi. Nominal uang tebusan yang diminta pun bernilai fantastis, yaitu 8 juta dolar atau 131 miliar rupiah. Menanggapi teror cyber tersebut, pemerintah membentuk tim gabungan dari BSSN, Kominfo, dan Polri untuk menginvestigasi kasus ini. Polri akan berkolaborasi dengan stakeholder terkait lainnya untuk menangani kejadian-kejadian yang saat ini sedang terjadi. Mudah-mudahan, mohon doanya, semuanya bisa kita tuntaskan, semua yang terjadi ini bisa kita mitigasi dan kita antisipasi dan terjadi kembali. Kita akan berkolaborasi dengan stakeholder terkait, dari Kominfo, BSSN maupun yang lainnya. Meski terus didalami, pemerintah menduga pelaku serangan cyber ini adalah Lockbit, yaitu sindikat ransomware paling aktif di dunia selama 3 tahun terakhir. Dari data serangan yang terjadi di beberapa negara, pelaku serangan PDNS diduga berasal dari Rusia dan Korea Utara. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Ditindas oleh mobil tersangka, memanggil mentan untuk dimintai coba memadamkan api. iNews sore setiap hari. Sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom. Warga Panggung jadikan panggung orasi. Umur capres dan cawapres. Yang paling jangkau dan sangat. iNewsroom setiap hari. Kita di iNews Prime. Masa dari komunitas menjaga Dikiang Akan bahwa secara normal betul-betul penduduk berada di Bandung, Jawa Barat. Memiliki komunitas. Kepanjangan. iNews Prime setiap Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam mengevakuasi korban mas yang salah sasaran. disertai asap hitam. Bicarakan pada menit ke-6 di Riau berjalan aman. CIC memberikan tarif promo. iNews Malam setiap hari. Hanya di iNews. Today's officials are from Germany, led by UEFA Euro 2024, 15 Juni hingga 15 Juli
di iNews Premium Sport. Today's officials are from Germany, led by UEFA Euro 2024, 15 Juni hingga 15 Juli di iNews Premium Sport. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Berbicara air terjun tidak melulu tentang daerah utara Pulau Lombok. Di Lombok Tengah bagian selatan, daerah yang cenderung kering dan juga dekat dengan pantai, terdapat air terjun dan meski tidak terlalu tinggi, air terjun ini bagai oase di tengah Kuta Mandalika. Mendengar kata Mandalika, sebagian dari kita pasti mengingat sirkuit MotoGP yang tengah dibangun atau paling tidak terngiang akan pantainya yang super mewah dan mendunia. Sebut saja sederet pantai nan cantik mulai dari Pantai Kuta, Pantai Seger, Tanjung Aan, maupun Pantai Selong Belanak. Tapi tahukah kalian jika kawasan ekonomi khusus ini memiliki destinasi wisata berupa air terjun? Tidak ada yang menyangka jika kawasan yang cenderung kering dan tekstur tanahnya tanah liat ini terdapat air terjun yang begitu cantik. Terletak di pedalaman hutan di bawah perbukitan, masuk kawasan Dusun Merendeng, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Tiu Merendeng begitu halayak menyebut air terjun ini. Untuk sampai ke air terjun, pengunjung cukup masuk dari Desa Kuta, sampai parkir kendaraan untuk melanjutkan perjalanan dengan menelusuri jalan setapak, serta menelusuri sungai kecil. Medan yang dilalui cukup menantang karena selain melewati tebing juga licin akibat tanahnya basah dan lembab. Karena di sepanjang jalan banyak ditemui mata air yang keluar dari dinding-dinding tebing. Kurang dari 7 menit berjibaku dengan batu-batu kali yang licin, dari kejauhan tampak derai air terjun yang jatuh membentuk bulir melalui sebuah batu dan membentuk kolam yang cukup luas. Keunikan lainnya adalah warna kolam airnya hijau toska, sehingga sangat cantik ketika terkena sinar matahari. Sekilas air terjun ini mirip dengan air terjun Kalela yang ada di Sumbawa, tapi versi mininya. Tiu Merendeng memiliki ketinggian 3 meter dan memiliki kedalaman kolam lebih dari 2 meter. Aktivitas yang bisa dilakukan selain mandi dan berenang, pengunjung bahkan mencoba jumping dari atas air terjun. Hai, jadi hari ini kita lagi ada di air terjun, tepatnya berada di Kuta Mandalika, Lombok Tengah. Tumben banget nih ada air terjun di area Kuta Mandalika, biasanya itu pantai semua kan. Sekarang ada air terjun, namanya air terjun Tiu Merendeng. Jadi buat teman-teman yang pengen nikmatin pantai sekaligus air terjun, bisa banget tuh datang ke area Kuta Mandalika, tepatnya di Lombok Tengah. Air terjun Tiu Merendeng untuk saat ini memang belum dikelola secara baik. Parkir saja kendaraan harus dititip di rumah warga dengan hanya memberi uang jasa seikhlasnya. Tidak ada tiket masuk serta akses ke air terjun masih berupa jalan tanah. Setidaknya keberadaan air terjun ini bagai oase bagi daerah Kuta Lombok Tengah yang tidak memiliki destinasi berupa air terjun. Dari Lombok Tengah, Herkiandi, iNews melaporkan. Lebatnya hutan Punikan Lengser Lombok Barat menyimpan pesona alam yang indah berupa air terjun dengan ketinggian hampir 30 meter dan terletak di tengah hutan, dan untuk sampai ke sana pengunjung harus berjibaku melewati jalan setapak yang sempit dan juga terjal. Air terjun Timponan terletak di hutan Punikan, Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingser, Kabupaten Lombok Barat. Untuk menuju air terjun ini disarankan menggunakan sepeda motor karena kendaraan roda 4 belum bisa masuk ke dalam hutan Punikan. Jika memaksakan menggunakan mobil, hanya bisa sampai di Dusun Punikan lalu melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki lumayan jauh. Ya, ini dia akses menuju ke air terjun Timponan. Kurang lebih kita akan melewati akses ini sekitar 2 km. Seperti yang ada di belakang Ella saat ini, aksesnya cukup sempit dan kita akan berjuang melewati jalan ini. Beruntungnya kita naik motor, jadi jalur menanjak, sempit, berdebu ini bisa kita lalui dengan lancar.
akhirnya saat ini Ella sudah sampai di parkiran air terjun Timponan. Nah, air terjun Timponannya sekitar 500 meter lagi yang akan kita tempuh dengan berjalan kaki. Ikuti terus perjalanan Ella. Setelah sampai di pintu masuk atau tempat parkir, pengunjung selanjutnya berjalan kaki sekitar 500 meter menyusuri sungai menuju air terjun. Suasana sejuk membuat perjalanan tak terasa melelahkan. Tak perlu khawatir meski terbilang terpencil, namun destinasi ini sudah dilengkapi sejumlah fasilitas seperti toilet serta tempat ganti baju, dan ada juga warung kecil yang menjual makanan ringan dan minuman. Oh ya, jangan lupa membawa perbekalan yang cukup ya, soalnya di air terjun nanti tidak ada warung ataupun pedagang. Suasana sekitar masih sangat alami. Jalur trekking ke air terjun tidak terlalu menanjak, kondisinya terbilang bagus meskipun cuma jalan setapak. Buat saya, trekking selama 10 menit tersebut tergolong ringan. Di sepanjang perjalanan, saya menikmati sungai, pepohonan, dan suasana di tengah kebun kopi milik warga. Air terjun Timponan ini memiliki ketinggian sekitar 25 meter. Nah, di bawahnya juga kita bisa melihat ada kolam yang bisa kita gunakan untuk berenang. Nah, setelah ini Ella akan berenang. Temenin terus ya, jangan kemana-mana. Dengan ketinggian kurang lebih 50 meter, air terjun Timponan menjadi salah satu dari beberapa air terjun tertinggi di Lombok. Debit airnya tak begitu deras, namun bisa membuat wisatawan cukup aman bila ingin berenang. Seperti yang kita ketahui, bila berada di tempat wisata, pastinya tidak akan menarik bila hanya diam dan menikmati keindahan saja. Timponan ini memang sangat luar biasa rasanya. Di sini kita bisa melihat bebatuan yang cukup besar-besar, terutama di dalam kolam tersebut, sehingga apabila kalian ingin berenang, kalian harus berhati-hati. Itu dia informasi seputar wisata air terjun Timponan di Lombok Barat yang bisa kami sampaikan kepada Anda. Bagaimana? Sangat indah bukan objek wisata yang ada di sana? Daripada merenung sambil menggigit lidah karena takjub dengan pesonanya, yuk langsung saja siapkan liburan Anda dari sekarang. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Anyos NTB kali ini. Saya Hidayat Adiasih pamit. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.